Anjing ini sedang menyelamatkan seseorang. Ia membawa seorang anak laki-laki yang tenggelam ke pinggiran sungai. Mendengar bahwa jantung si anak masih berdetak lemah, ia membuka baju si anak dengan mulutnya, lalu menekan-nekan dadanya. Sayang, tenaganya tidak cukup. Anjing itu pun bergegas lari naik ke atas jembatan kayu. Kemudian lompat setinggi mungkin. Si bocah berhasil diselamatkan. Anjing yang bernama Xiao Huang itu tahu bahwa badan si anak sangat lemah. Ia pun menangkap seekor ikan dari dalam sungai. Anak itu sangat berterima kasih padanya. Ia menengok ke bawah, mencari tahu jenis kelamin si anjing. Cocok dijadikan saudara laki-laki. Setelah itu, Xiao Huang pun dipelihara si anak itu. Anjing itu sangat cerdas. Dengan melihat saja, ia sudah bisa belajar menaiki skateboard. Membuat sepasang suami istri tua yang ada di jalan berdecak kagum. Ia juga adalah seekor anjing yang mengerti budaya. Suka membaca majalah. Tak hanya itu, ia juga jago bermain game. Anjing paling keren yang ada di dalam ruang bermain. Ketika si anak ingin membuat tugas, Xiao Huang bersimpuh, menjadikan badannya sebagai meja. Ketika si anak sedang memancing, ia dengan tenang duduk di sebelahnya sambil mendengarkan musik. Namun hubungan mereka tidak selalu baik. Ada kalanya Xiao Huang menjadi nakal. Sengaja bersembunyi agar si anak mencari-cari dirinya. Si anak semakin panik. Nada bicaranya sedikit meninggi. Xiao Huang sadar ia salah. Suatu hari, karena ayah si anak dipindah tugaskan, satu keluarga pun bersiap-siap untuk pergi. Tapi Xiao Huang ketiduran. Kemarin malam, ia berkencan dengan anjing Teddy milik tetangga. Ia telah menyiapkan setangkai bunga dan sampahnya. Lalu mengajak si anjing Teddy kecil untuk menghampiri rumahnya yang ada di halaman belakang. Besoknya, ia terbangun dan sadar. Majikannya sudah pergi naik mobil meninggalkan rumah. Ia berlari dan mengejar, hingga keluar kota. Tapi tetap saja tidak terkejar. Sembari menatap mobil yang kian melaju kian menjauh itu, Xiao Huang dengan lelahnya berdiri menunggu mereka kembali. Ia pun menunggu hingga siang hari, sehingga membuat jalanan menjadi macet. Ketika seorang polisi menghampirinya, ia mencium bau bir yang sangat menyengat. Ia pun menggambar sebuah garis di atas jalan. Ingin tahu apakah Xiao Huang dapat berjalan melewati garis itu. Untuk membuktikan bahwa dirinya sepenuhnya sadar, Xiao Huang berdiri dan berjalan mendekati polisi itu. Tapi si polisi masih saja memberinya surat tilang. Setelah beristirahat, ia melanjutkan pencariannya dengan mengikuti sepanjang jalur. Akhirnya, ia mencium bau yang tidak asing di sebuah tiang. Rupanya si anak takut Xiao Huang terlantarkan. Di sepanjang jalan yang ia telusuri, dan juga tempat-tempat makan, ia meninggalkan jejak aroma tubuhnya. Xiao Huang melalui aroma itu terus mencari dari pagi hingga malam. Ditambah lagi tidak adanya air dan makanan. Xiao Huang pun mulai berhalusinasi, dan akhirnya jatuh pingsan di pinggiran jalan. Saat itu lewatlah seorang lalu membawanya pulang. Tapi setelah tiba di rumah pria itu, ia sadar bahwa pria itu adalah seorang penjual anjing. Khususnya anjing yang terlantar di pinggir jalan, yang kemudian ia buat menjadi sosis anjing lalu disajikan di restoran. Penjual anjing itu mengunci Xiao Huang di dalam sebuah kandang. Anjing lainnya pun penasaran, lalu bersama-sama mengeluarkan cermin yang berbeda-beda, ingin melihat rupa si anjing malang itu. Tapi Xiao Huang tidak sudi diperlakukan seperti ini. Dia ingin kabur dari sana. Kemudian mulai menggali-gali, sedangkan temannya yang lain menyaksikannya melalui cermin. Menyadari bahwa ada tanda-tanda seseorang akan datang, Xiao Huang segera menutupi lubang yang ia buat dengan sehelai kain. Setelah si penjual anjing pergi, ia pun bergegas melarikan diri dari lubang yang telah ia gali. Kemudian membuka kandang-kandang anjing lainnya, membawa kabur semua anjing yang ada. Si penjual anjing mendengar ada suara gonggongan dari luar. Setibanya di luar ia tercengang, lalu dikelilingi oleh sekumpulan anjing. Para anjing itu pun meletakkan si penjual daging di sebuah kandang dan kemudian membawanya. Xiao Huang memegang kemudi di depan mobil, dan yang lainnya mendorong sekuat tenaga dari belakang. Setelah mesin berhasil dinyalakan, Xiao Huang bergegas lompat turun dari mobil, membawa sepasang suami istri itu hingga menabrak rumah di depannya. Idenya yang brilian dan otaknya yang dapat berpikir cepat, membuatnya disanjung oleh anjing lain, dan mereka pun mengejar Xiao Huang. Namun setelah tiba di persimpangan, Xiao Huang menghentikan langkahnya. Ia sadar bahwa ia harus mencari keberadaan majikannya. Ia pun berpamitan dengan anjing lainnya. Tentu saja mereka tidak rela melihat Xiao Huang harus pergi. Selamat tinggal. Malam hari pun tiba.
Xiao Huang yang seharian tidak makan, pun mengais tempat sampah mencari makan. Tiba-tiba, ia ditangkap oleh dua orang pria tak dikenal. Di mobil tergeletak dua buah pistol. Xiao Huang sadar kedua pria itu berbahaya. Benar saja, mereka menculik beberapa orang lalu menyekapnya di dalam WC. Xiao Huang bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Saat tengah malam tiba, mumpung si penculik tengah tertidur, ia mengendap keluar dari jendela, lari menuju telepon umum untuk melapor ke polisi. Seorang polisi wanita pun menjawab panggilannya. Mendengar bahwa ia sedang berbicara dengan seekor anjing yang terus menggonggong, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian ia memanggil seorang pria yang merupakan rekan kerjanya. Xiao Huang memberi syarat dengan menekan tombol telepon. Mereka pun segera mendengar sandi Morse yang Xiao Huang berikan. Si wanita pun mengambil kertas dan bolpen lalu mulai menerjemahkannya. Dan akhirnya mengetahui letak boot telepon itu. Kemudian, Xiao Hua kembali ke atas mobil lalu melepaskan para tahanan. Ini membuat si penculik terbangun. Xiao Huang membiarkan agar si anak perempuan pergi dahulu. Sedangkan ia mulai bertarung dengan sang penculik. Namun tak kunjung berhasil, sehingga ia mengangkat tangan dan menyerah. Saat itu juga, sekumpulan polisi datang tepat waktu lalu mengepung si penculik. Mengetahui hal itu, si penculik kabur. Lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Xiao Huang untuk mengancam polisi. Setelah memastikan bahwa di dalam mobil tidak ada tahanan lagi dan hanya tersisa seekor anjing, mereka langsung memberi tembakan. Beruntung si penculik menyerah ketakutan, lalu polisi berhasil menangkap mereka. Aksi heroik Xiao Huang mulai tersiar di berbagai media. Dia dipelihara dengan baik oleh keluarga itu. Tapi suatu hari, Xiao Huang menerima surat panggilan dari pengadilan. Ternyata kedua penculik itu melakukan serangan balasan, mengatakan bahwa Xiao Huang adalah pelaku sebenarnya, dan mengundang seorang pengacara untuk menghadapinya di pengadilan. Si pengacara mulai berargumen dengan menjengkelkan. Berkata bahwa di tempat perkara terdapat kotoran dan sidik jari Xiao Huang. Menuduh bahwa Xiao Huang lah yang menculik keluarga ini. Dan kemudian menyalahkan kedua penculik tersebut. Mendengar tuduhan palsu yang memalukan itu, Xiao Huang tidak tahu bagaimana harus menjelaskan, sehingga hanya bisa menyerah. Akhirnya, Xiao Huang dipenjara 3 tahun. Temannya di sana adalah seorang pria berkacamata. Setelah melihat sekeliling, Xiao Huang menemukan kesempatan. Ia kembali menggali. Ia menggali di pojokan tembok. Sedangkan si pria berkacamata mengawasi di depan pintu penjara. Saat tengah malam, semuanya sudah siap. Xiao Huang bersama pria berkacamata itu keluar melalui lubang. Setelah melihat ke sekeliling dan tidak ada polisi yang sedang berpatroli, Xiao Huang pun keluar dari lubang. Pria berkacamata itu membungkukkan badannya dan menyuruh Xiao Huang melompati dinding, lalu melempar tali keluar dinding. Xiao Huang dengan sekuat tenaga menarik tali itu, menarik si pria berkacamata keluar. Akhirnya mereka bebas dari penjara. Setelah saling berpamitan, Xiao Huang lanjut mencari majikannya. Dia mencium-cium aroma yang ada sehingga akhirnya menemukan rumah majikannya. Melihat si anak muncul di hadapannya, Xiao Huang dengan semangat berlari ke arahnya. Tapi ia tiba-tiba menyadari, si anak sudah mempunyai anjing yang baru. Xiao Huang sadar dirinya sudah tidak penting lagi. Jadi, dengan sakit hati pergi dari tempat itu. Xiao Huang tak memiliki rumah lagi, dirinya hanya bisa berjalan di tengah lalu lalang mobil. Dia sangat lapar. Ia pergi ke sebuah restoran lalu memohon orang di sana agar memberinya makan. Tapi tidak ada yang mempedulikannya. Xiao Huang kembali mengais tempat sampah mencari makan. Tiba-tiba seekor koki menyadari keberadaan Xiao Huang lalu membawanya ke belakang dapur. Menyuruhnya membersihkan piring. Bagi Xiao Huang, sedikit sisa makanan di atas piring dapat mengobati rasa laparnya. Beberapa jam kemudian, semua piring di dapur telah dicuci bersih. Setelah absen pulang kerja, ia pun pergi. Tak disangka, baru saja meninggalkan dapur, lehernya diikat oleh 2 orang pria. Yang ternyata adalah 2 orang penculik yang pernah memfitnahnya. Di saat itu juga si anak muncul tiba-tiba. Ia memegayu sepeda dengan tenaganya lalu menabrak kedua penculik itu. Sembari terus mengganggu si penculik, si anak berteriak agar Xiao Huang cepat kabur. Akhirnya, si anak ditangkap oleh penculik itu dan mengurungnya di sebuah gudang. Xiao Huang tidak meninggalkan si anak begitu saja. Ia mulai bertarung lagi dengan si penculik. Kedua penculik itu pun sangat terpancing amarahnya. Lalu mengikat Xiao Huang pada sebuah tiang bersama si anak. Setelah mengatur bom waktu, mereka akan hancur meledak berkeping-keping ketika waktunya tiba. Penculik itu pergi sembari membuang puntung rokok di tengah puing-puing. Tak lama kemudian,
mulai tersulut api di sekitar sana. Xiao Huang berusaha keras mencabut tali yang mengikatnya. Ia menggigit tali yang mengikat tubuh si anak, ingin melepaskan dan menyelamatkan bocah itu. Tapi api semakin ganas. Mereka pun terperangkap hingga sesak bernapas. Si anak melihat ada tombol pemadam api di tembok. Dia meminta agar Xiao Huang menekan tombol itu. Tapi Xiao Huang melihat api yang besar di hadapannya. Menjadi takut lalu berjalan mundur. Karena saat kecil, Xiao Huang pernah mengalami kebakaran hebat. Ibunya mati terbakar di sana. Baginya, api adalah bayangan yang selalu menghantui jiwanya. Tapi Xiao Huang melihat anak itu jatuh pingsan. Dia sadar bahwa dia harus pergi menekan tombol itu. Atau tidak sang anak akan mati terbakar. Ia pun tanpa ragu, mengambil ancang-ancang lalu melompat dan menekan tombol itu. Setibanya di lokasi, pemadam kebakaran langsung menyelamatkan si anak. Si anak memberitahu kepada petugas pemadam. Di sampingnya masih ada sebuah kotak yang terpasang sebuah bom. Petugas pemadam mendorong kotak itu. Dan kemudian Xiao Huang menemukan bomnya. Menggigit bom itu lalu membawanya kabur keluar. Tidak lari begitu jauh. Bom itu pun meledak. Si anak sangat tidak percaya. Xiao Huang pergi meninggalkannya begitu saja. Ia terkejut dan kemudian jatuh pingsan. Setelah terdasar, dokter membawanya ke ruang perawatan. Di sana terdapat sekumpulan orang. Dan semuanya adalah orang yang pernah ditolong oleh Xiao Huang. Dokter dengan perlahan membuka gorden, dan ternyata itu adalah Xiao Huang. Xiao Huang terbaring dengan kedua tangannya yang terluka. Tapi beruntungnya ia tidak mati. Xiao Huang juga senang dapat bertemu dengan orang yang merawatnya dan yang selama ini ia bantu. Jika kamu juga memiliki seekor anjing, rawatlah ia sebaik mungkin. Karena ia adalah teman hidupmu yang paling setia.